Oke, selamat datang di video tutor sistem daya listrik. Eh, jadi di sini buat video tutor ini bakal lebih ngebahas soal perhitungan-perhitungan yang LOPL. Langsung mulai aja ya. Pertama ini tentang FOR. Jadi si FOR ini tuh itu angka seberapa sering pembangkit istilahnya mengalami kerusakan lah. Jadi kalau misal semakin kecil FOR-nya maka semakin bagus gitu sih pembangkitnya. Tapi kalau semakin besar si FOR-nya dia semakin gampang rusak lah. Oke, untuk FOR sendiri rumusnya itu FOR sama dengan FOH per SH ditambah FOH. Nah, FOH ini apa? SH ini apa? Jadi FOH ini adalah force outlet hour atau lama waktu gangguan yang ini sama yang ini. Oh iya, ini ada 2 tahun berbeda ya. Yang ini 2018, yang ini 2019. Terus untuk SH itu dia service hour atau lama waktu operasi, yaitu yang ini. Nah, buat si FOH ini berarti keseluruhan lama waktu gangguan jam. Jadi tinggal didampain aja. Jadi FOR sama dengan 50 ditambah 40 per. Nah, untuk SH ini kan lama waktu operasi. Jadi kita ambil di total si 2018 sama 2019. Berarti 8.000 ditambah 7.800 ditambah FOH-nya lagi 50 ditambah 40. Nanti hasilnya didapat 0,00566. Nah, ini buat si cari FOR. Ini juga sama buat yang B, misal buat pembangkit B, berarti rumus FOR-nya itu 100 ditambah 75 per 8.200 ditambah 8.100 ditambah 100 ditambah 75. Nanti hasilnya 0,01062 sama kayak yang di sheet ini. Oke, mungkin lanjut ke sheet selanjutnya. Oke, lanjut ke sheet selanjutnya. Di sini masuk ke sheet C soal probabilitas. Di sini masih ada yang tadi itu ada FOR-nya, yang ini yang tadi dikerjain sebelumnya. Terus karena ini namanya probabilitas, otomatis kita butuh perbandingan satunya lah istilahnya. Yaitu karena ini 0,00566 dan probabilitas itu maksimal di angka 1, berarti untuk bagian bawahnya itu tinggal 1 dikurang 0,00566. Nanti dapat hasilnya 0,99434. Begitu juga sama untuk yang bawahnya, yang sebelah-sebelahnya yang ini. Itu sama juga. Oke, karena di sini ada 4 pembangkit, berarti ada 2 pangkat 4, yaitu ada 16 kemungkinan. Nah, untuk daya tersedianya dari mana? Daya tersedianya ini kita tinggal tambahin aja. Misal di sini angkanya 1111. Berarti ya tinggal tambahin ini bagian sini. Daya tersedianya berarti ini DT lah ya. Daya tersedianya berarti 200 ditambah 100 tambah 100 tambah 200. Nanti didapat 600 megawatt. Terus kalau misal yang misal kemungkinan 1100 berarti ya 200 tambah 100 tambah 0 tambah 0. Nanti didapat hasilnya 300. Itu. Nah, untuk individual probability ini tinggal dikaliin aja sebenarnya. Jadi misal untuk 111 nih. Nah, berarti misal ini IP lah ya. Nah, untuk IP ini berarti si rumusnya tinggal 0,99434 dikali 0,98938 dikali 0,9864 dikali 0,99655. Nanti didapat hasilnya 0,9670744. Nah, gimana kalau yang probabilitas lain? Misal ambil yang ini. Ini kalau misal 1111 ya. Nah, yang sebelumnya.
Nah, terus gimana kalau 1100 gitu. Misal kita terus IP 1100. Nah, untuk 1100 untuk kalau angka 1 itu kita bilang bawahnya yang probabilitas tinggi. Jadi kalau misal si angka probabilitas 1 itu berarti ini 0,99434 dikali 0,98938 dikali, nah karena ini 00 berarti ambil yang atasnya yang nilai FOR yang ini tinggal dimasukin. Berarti kalau 0 yang C 0,01357 dikali 0,00345, nanti didapat hasilnya 0,0133. Nah, itu untuk individual probability. Nah, lanjut di sini karena udah dapat semua, karena dihitung dari 16 probabilitasnya. Di sini sebentar ya, dihapus dulu. Nah, di sini kita butuh keseluruhannya lah istilahnya, yaitu yang bagian ini, tabel yang ini. Nah, di sini bisa dibikin tabelnya dulu. Ini DT, IP, CP. Nah, ini sebenarnya tinggal dijumlahin aja sih. Jadi misal 600 MW gitu. Nah, 600 MW ini kan cuma satu ya. Jadi tinggal hasilnya 0,967074. Nah, untuk selanjutnya, jadi kita beresin dulu sih individual probability-nya dulu, baru nanti masuk ke kumulatif probability-nya. Nah, untuk 500 berarti tinggal tambahin aja. Ini kan yang 500 itu ada 2 ya. Ini udah dibikin berurutan. Sebelumnya kan ini ada yang ini 500, yang ini juga 500 gitu. Ini kan ada 2. Berarti ya tinggal ditambahin aja. 0,0133 0 sekian ditambah 0,0103 sekian. Nanti didapat hasilnya 0,2369106. Terus lanjut sampai ke yang 0. Nah, habis dijumlahin semua, tinggal dicari si kumulatif probability-nya. Nah, untuk kumulatif probability-nya ini kan 0 ya, karena pasti 0. Nah, tinggal dijumlahin aja. Jadi yang ini 0,00047 ditambah sama 0. Nanti bakal dapat hasil yang atasnya yang 100 MW. Berarti ya kan ini ditambah 0 hasilnya sama 0,00000047. Nah, sama lanjut buat yang 200 berarti tinggal ditambahin lagi 0,0002036 ditambah si 0,0047. Nanti dapat hasilnya 0,002083. Nah, terus ini bakal lanjut sampai ke 600. Nanti dapat hasilnya bakal gini. Nah, nanti hasil akhirnya bakal kayak gini sih tabelnya. Itu ya, berarti kalau buat dapat yang 600 yang ini berarti tinggal jumlahin si 0,03292255 ditambah 0,9667074. Nanti bakal dapat hasil 1. Oke, mungkin bakal lanjut ke tabel selanjutnya. Oke, lanjut ke tabel selanjutnya. Jadi tabel ini itu soal regresi kurva beban. Nah, fungsinya adalah kita istilahnya buat memprediksi lah nilai beban di masa depan untuk melihat apakah pembangkit itu masih bisa kita pakai atau perlu ditambah lah megawattnya gitu. Sebenarnya begitu. Nah, ini tuh kalau misal jadi soal nanti si 2019-nya ini bakal ada langsung sama yang ini. Ini juga bakal ada langsung. Jadi kita tinggal menghitung yang 2020 sampai 2022. Nah, untuk yang bagian sini, yang waktu setahun ini ya tinggal dikaliin aja. Misal dalam sehari itu ada 1 jam gitu yang dipakainya. Nah, berarti tinggal 1 dikali hitungan hari dalam setahun. Yaitu kan 1 tahunnya itu kan 365 hari. Nah, berarti ke 1 kali 365. Nah, kalau misal yang kepakainya 2 jam berarti 365 dikali 2 sampai ke
totalnya yaitu 24 jam, berarti 24 dikali 365, nanti hasilnya ya 8.760. Nah, untuk ngitung rumus dari si ini disebutnya growth lah, atau pertumbuhan dari besar daya tiap tahunnya. Jadi rumusnya itu dn plus 1 sama dengan dn dikali dn dikali si persentasenya, atau di sini anggaplah persentase R. Nah, di sini tinggal dimasukin. Misal ambil yang 530. Nah, berarti untuk tahu yang 2020, berarti dn plus 1-nya itu 530 dikali 530 dikali sama 6,10%, atau kalau di desimalin jadi 0,061. Nanti didapat hasilnya 562. Ini juga sama buat yang 2021 itu, ini 2019 ke 2020 yang sheet 1 yang sehari 1 jam. Kalau misal buat yang 2021 berarti tinggal dn plus 1 sama dengan ambil yang ini, ambil yang 562 ini, 562 dikali 562. Nah, karena di sini ada informasi persentasenya naik, berarti tinggal dikaliin aja. Karena 7,1% itu 0,071 ya, berarti dikali 0,071. Nanti hasilnya didapat 602. Nah, buat ini bakal terus sama buat 2020 juga, berarti pakainya yang 602 buat dapat si hasil dari 2022. Ini bakal dihitung terus sampai nanti kalau misal dalam sehari itu ya kepakainya 24 jam gitu. Nah, lanjut. Jadi ini adalah tabel tujuan akhir kita, yaitu untuk menghitung loss of load probability atau LOLP. Nah, LOLP ini yang kita butuhin pertama rumus yang tadi. Yang di tabel kedua kita butuh cumulative probability. Sorry, bukan rumus tapi tabel. Kita butuh tabel dari cumulative probability-nya. Nah, buat angka yang dikuningin, yang di blok kuning, ini didapat dari mana? Nah, ini didapat dari, misal ambil yang 600. Nah, kita cari ada nggak yang di tahun 2019 itu yang angkanya 600 ke atas. Jadi 601 sampai ke atas lah. Tuh. Nah, di sini bisa dilihat kalau di sini nggak ada yang angkanya 600. Berarti nanti didapat bahwa hasilnya 0. Nah, buat hasil si LOLP-nya itu tinggal 0 dikali 1, ya hasilnya 0. Nah, lanjut ke yang 500 MW itu, oh iya, jadi gue lupa jelasin tadi untuk LOLP ini tujuannya apa. Jadi si LOLP ini tujuannya buat si, istilahnya kita tahulah seberapa aman sistem listrik ini dari resiko pemadaman total. Karena apa? Karena kurangnya pembangkit dan karena kelebihannya besaran megawatt. Nah, untuk nilai LLP per jam atau per tahunnya itu standar target yang dibutuhkan harus kurang atau harus di bawah dari 0,01. Jadi harus di bawah 0,01 untuk standar amannya. Nah, jadi gitu tujuannya. Nah, untuk lanjut ke yang 500 megawatt, karena kita kan cari yang di atasnya. Jadi 500 megawatt ini istilahnya batas amannya lah. Jadi kalau misal udah 501 aja, itu berarti udah gak aman. Itu bakal ada resiko pembangkitnya itu padam. Oke, lanjut ke yang berarti ke yang 500 megawattnya ini.
Gimana cara hitungnya? Itu kan ada dua nih, ada 530, ada 520. Nah, batas amannya itu di 495. Nah, kita ambil angka yang batas tidak aman terakhir atau batas terakhir yang angkanya di atas 500 megawatt. Berarti kita ambil yang 520. Makanya di tabel ini yang diambil si tahunnya atau si total daya bebannya yang diambil itu yang 730. Yang 730. Yang ini sama kan? Jadi batas tidak aman terakhir. Nah, buat dapat si angka LOLP-nya itu tinggal sama kayak tadi yang atas yang 0, berarti 0,0329255 dikali 730. Nanti didapat hasilnya 24,03565541. Nah, sama buat yang 400 juga. Misal 400 di 2019. Di 2019 itu yang 400 amannya di sini. Yang di bawah 400 itu di waktu yang 6 jam. Itu 390. Berarti kita ambil waktu yang tidak aman terakhir. Berarti yang 410. Nah, karena tadi yang diambil tuh yang 410, berarti tinggal dimasukin aja. Berarti ambil yang waktu setahun yang jamnya itu yang 1825. Berarti 0,009234449 dikali 1825. Nanti dapat hasil 16,8529415. Sama kayak inilah. Ini hasil perkaliannya. Nanti kalian hitung terus sampai ke 4 datanya. Kan ini ada 4 datanya per tahun ya. Jadi ada 4 yang harus dicari. Nanti itu habis dapat datanya semua, langsung kita jumlahin. Itu buat nilai LOLP-nya ya tinggal ditambahin aja. Jadi 0 ditambah 24,035 ditambah 16,85 sekian ditambah 0,954 ditambah 0,136 tambah 0,004 sekian ditambah 0. Nanti hasilnya yang ini. Hasilnya 41,9840213. Nah, terakhir buat indeks LLP, nah didapat hasil 41,9840213. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah jadi dalam 1 tahun itu diekspektasikan lampu mati total itu bakal selama 41,98 jam. Atau ini juga disebut indeks LOLE atau indeks LOLE. Itu loss of load expectation. Nah, buat indeks LLP itu bisa dibilang ini probabilitasnya. Kayak yang tadi, kenapa jadi jangan si indeks LLP-nya itu di atas 0,01 atau si indeks LLP-nya harus di bawah 0,01. Jadi si indeks OLP ini cara mencarinya adalah dengan membagi lama waktu padam dibagi dengan total waktu setahun. Kan di sini lama waktu padamnya 41 yang ini ya. Ini kita bagi dengan lama waktu setahun dalam satuan jam. Kan 1 tahun tuh ada 8.760 jam. Nah, berarti hasilnya di 0,00479. Nah, ini masih dalam istilahnya batas wajar atau masih aman untuk pembangkit-pembangkitnya. Jadi ini masih aman karena masih di bawah 0,01. Nah, kalau untuk yang 2020 sama ya hitungnya. Yang tadi cari yang batas tidak aman terakhir,
terus dikalikan dengan dikali lagi sama kumulatif probability-nya. Pokoknya pas dikali ini nanti dikali sama ini, nanti hasilnya bakal gini, bakal yang total dari 600 MW sampai 0, terus tinggal dikalian jumlahin aja nanti sama rumusnya. Berarti buat rumusnya 72,878 dibagi sama 8.760. Nanti hasilnya itu 0,000083194. Nah, ini juga masih aman. Nah, lanjut ini kan berarti ke yang 2021. Itu sama kayak tadi buat perhitungannya, tapi buat hasilnya ini 0,050. Berarti 0,05 ini kan 0,05 ini kan berarti udah di atas ya, udah di atas dari 0,01 gitu, udah lebih besar dari 0,01. Berarti ini sudah masuk ke indeks yang bahaya istilahnya. Yang artinya apa? Kalau misal tidak dilakukan penambahan atau pembangunan pembangkit baru itu misal di tahun sebelum 2021 itu, maka indeksnya di 0,05. Nah, jadi si perusahaan listrik itu perusahaan listrik ini harus menyelesaikan pembangunan pembangkit yang baru sebelum 2021, biar nanti sistem kelistrikannya itu tidak sering padam. Sama juga buat yang 2022 ini besar ya, 0,09 itu udah masih di tingkat bahaya juga. Jadi di sini kalau misal tidak ada penambahan pembangkit, maka di tahun 2022 prediksinya akan indeks LLP-nya itu sebesar 0,09, yang artinya bahaya juga karena udah di atas 0,01. Nah, jadi artinya kalau misal yang 2022 misal kita ambil, jadi kalau misal kita tidak menambah pembangkit baru sampai tahun 2022, maka di tahun 2022 ini diprediksi masyarakat akan mengalami lampu padam sebanyak 813 jam per tahun ya, dan 813 jam itu bisa dibilang cukup besar lah istilahnya. Jadi makanya perlu ada perhitungan yang membahas soal ini, kemungkinan yang ada biar pemadaman yang terjadi itu tidak besar, karena 813 jam itu dalam setahun lumayan besar lah, karena ya sehari aja 24 jam gitu. Oke, mungkin sampai sini aja mungkin tutor perhitungan SDL, karena kita udah dapat tujuan akhirnya, yaitu LLP atau loss of load probability. Semoga bisa dipahamin. Kalau misal masih kurang jelas ya diulang-ulang aja lagi videonya, dan kalau misal masih belum jelas lagi bisa hubungin aja kontak yang ada di deskripsi YouTube.